konflik pada anak. Nah, konflik pada anak. Kalau konflik itu, kalau sepengetahuan saya, ya benar konflik itu adalah lebih sederhana disebut menyebutkan pertikaian, ya dunia pertikaian antara dua hal, dua pihak itu dua orang atau dua buah lembaga gitu yang persoalannya adalah persoalan yang satu harus lebih menang dari yang lain gitu, maka terjadi konflik. Nah, konflik kepada anak itu, bagaimana kita memandang konflik kepada anak gitu. Nah, konflik kepada anak itu dipandang dengan dua hal. Ada kita pandang dengan wajar, ada kita pandang yang tidak wajar gitu ya. Nah, kalau konflik kepada anak itu, kalau sesuatu yang tidak wajar itu adalah sesuatu yang sudah mencenderung nanti akan mengakibatkan kepada anak itu apa yang kita sebut dengan luka pengasuhan. Gitu ya, bukan hanya sekedar hutang pengasuhan tapi luka pengasuhan. Jadi dia berkonflik apakah itu dengan berkonflik dengan orang tuanya dan kemudian orang tuanya itu melakukan sesuatu yang membuat dia menjadi trauma atau membuat dia menjadi mimpi buruk dia ketika dia besar nanti. Nah, itu yang kita sebut dengan luka pengasuhan. Nah, ini kita mengatakan ini konflik yang tidak wajar. Bisa jadi ayah bunda ya, terutama ini terjadi ketika 0 sampai 8 tahun anak-anak. Seperti ayah bunda ketahui bahwa ketika 0 sampai 8 tahun anak-anak itu kita menghindari betul apa yang disebut orang dengan luka pengasuhan itu. Kita menghindari betul trauma-trauma yang terjadi antara persoalan antara ayah dengan anak dengan orang tua. Misalnya gini, anak-anak berkonflik lah dalam tanda petik ya, sebenarnya 0 sampai 8 tahun itu nggak wajar kita nyebut konflik. Taruhlah anak-anak berkonflik dengan ibunya atau dengan ayahnya. Kalau ayah atau ibunya ini emosional dan kemudian melakukan sesuatu untuk mengelola ayah ibunya ini nggak bisa mengelola konflik dan kemudian sangat emosional, maka akan dan meninggalkan trauma kepada anak-anak kita di umur 0 sampai 8 tahun. Nah, kalau trauma itu nanti bertahan dan itu menjadi merusak secara psikologis pada anak-anak kita, nanti dia umur 15 tahun ke atas dia akan muncul akan menjadi dengan luka pengasuhan. Nah, kalau itu terjadi di umur 8 tahun dan yang lebih hebat lagi kalau itu terjadi di umur 0 sampai 4 tahun ke bawah, 0 4 tahun atau 3 tahun. Karena para ahli mengatakan jangan pernah gitu ya ada trauma pada anak-anak kita khususnya di umur 0-4 tahun. Karena ketika ada trauma yang terjadi di 0-4 tahun itu nanti akibatnya akan terjadi akumulatif, dia akan muncul lagi mudah umur 9 tahun dia akan muncul, di umur 8 umur 15 18 tahun dia akan muncul, di umur 27 28 dia akan muncul dan di umur-umur berikutnya dia akan muncul. Nah, itu yang konflik yang nanti kita memandang secara tidak wajar. Nah, kalau ada konflik yang kita memandangnya secara wajar gitu ya Bunda ya. Seperti misalnya anak-anak ya 0 sampai 7 tahun, 8 tahun itu biasalah dia berkonflik. Kalau dia nggak berkonflik berarti dia nggak normal gitu ya Bunda ya. Karena anak-anak di umur 7 8 tahun itu terutama di umur 6 tahun biasanya nggak ada itu anak-anak yang soleh dan soleha kan nggak ada di umur itu Bunda. Anak di umur itu memang dia harus salah, karena dia salah lah makanya dia akan menjadi soleh dan soleha. Karena dia salah lah dia akan mengetahui mana benar mana salah. Seperti ayah Bunda ketahui dan setujui bahwa pengasuhan atau parenting itu kan wiring ya, adalah bagaimana meninggalkan kenangan-kenangan gitu pada anak-anak di umur sampai 7 tahun. Nah, kalau di umur-umur itu kita menyebutnya konflik yang biasa gitu, konflik kita pandang wajar gitu, karena konflik itu adalah salah satu tanda-tanda dari perkembangan anak-anak kita. Nah, nanti ayah dan bunda yang muliakan Allah SWT, kalau di umur 8 sampai 15 tahun, nanti akan muncul konflik yang sesungguhnya gitu ya, di umur 18 tahun, karena anak-anak kita secara sosial emosi sudah berkembang dengan baik, perkembangan-perkembangan yang 5 itu berkembang dengan baik, perkembangan spiritual berkembang dengan baik, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan perkembangan fisikalnya berkembang dengan baik, dan akan pasti memunculkan konflik, gitu ya Bunda. Kenapa harus ada konflik? Karena memang dia sedang kalau kita lihat perkembangan anak itu kan seperti spiral naik ke atas gitu ya Bunda ya. Kalau biologisnya naik, pasti psikologisnya agak turun sedikit, nanti akan menimbulkan konflik, gitu ya Bunda ya. Baik itu konflik dengan orang tua, dengan ayah dan ibu, konflik dengan temannya dengan lain. Nanti kita akan lihat juga ya Bunda ketika umur-umur 2 digit anak-anak kita, anak laki-laki dan perempuan, dia akan muncul lagi konflik yang benar-benar muncul itu karena memang tahap perkembangannya. Seperti ayah bunda sama-sama ketahui, kalau anak perempuan kita yang sudah mulai prabalik dan balik itu biasanya anak perempuan kita akan muncul konflik dengan ibunya. Gitu ya. Kenapa dengan ibunya? Karena memang perkembangan di saat-saat itu adalah anak perempuan kita itu tingkat kompetitifnya sedang naik-naiknya dan tingkat kooperatifnya sedang turun-turunnya. Dan itu berkebalikan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki tingkat kompetitifnya sedang turun-turunnya dan tingkat kooperatifnya sedang naik-naiknya. Nah, biasanya anak perempuan nanti akan berkonflik dengan ibunya. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, beginilah kita memandang konflik itu ya. Jadi tidak selamanya bahwa konflik itu kita memandangnya bahwa konflik itu sesuatu yang tidak menguntungkan pada anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda, apa itu konflik? Tadi sudah saya sebutkan kalau konflik itu, kalau bahasa sederhananya adalah persoalan pertikaian, persoalan perseteruan, persoalan ketidakcocokan. Nah, kalau
kalau kita melihat lagi konflik itu kita bandingkan kepada anak-anak kita, konflik yang terjadi pada anak-anak kita, itu kita memandangnya bahwa itu adalah sesuatu yang natural gitu, sesuatu yang alami lah gitu. Kalau nggak ada konflik anak-anak berarti dia nggak tumbuh dengan normal gitu ya. Kan kan nggak ada ya kita menyaksikan anak-anak kita yang tumbuhnya apa ya, tumbuh kembang itu lempeng aja gitu ya, lurus aja gitu ya Bunda ya. Nggak ada konflik, nggak ada apa-apa. Justru karena konflik itulah nanti dia akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana struktur otak bekerja, karena konflik itulah dia mendapatkan sesuatu yang oh begini yang benar, oh begini yang salah, begini yang benar yang salah. Terutama di umur 0-18 tahun. Bunda, karena kan perkembangan terbaik anak-anak itu ada di umur 0-18 tahun. Jadi bersiap-siaplah ya dan Bunda, kalau anak kita berumur 18 tahun, kalau konflik itu pasti adalah sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang natural sifatnya. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita mengelola konflik itu menjadi sesuatu yang positif bagi anak-anak kita. Dan nggak mungkin konflik itu nggak ada. Dia akan selalu ada. Gitu ya, Nunda. Terutama tadi yang saya menyebutkan di golden period. Nah, golden period itu ada orang yang menyebutnya di umur 0-15 tahun, ada orang yang menyebutnya 0-18 tahun. Tetapi secara resmi, PBB menyebutnya masa terbaik itu golden period itu ada di umur 0-18 tahun. Kalau kita dalam sejarah Islam itu, dalam Sakofah Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu, kita melihatnya itu sampai 18 tahun atau 19 tahun. Seperti saatnya Usama, saatnya Zaid bin Sabit ketika mendaftar audisi jihad kepada Rasulullah SAW. Nah, itu adalah puncak dari tumbuh kembang anak-anak dalam konteks Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah. Jadi konflik itu ayah dan bunda natural ya, natural, kemudian selalu ada gitu. Bahkan ayah dan bunda yang memiliki SWT ada tahap-tahap perkembangan tertentu ketika anak-anak kita nggak melakukan konflik itu malah kita merekayasa untuk konflik gitu ya bunda ya. Supaya apa? Supaya ada perkembangan di dalam dirinya itu yang harus kita tumbuhkan. Itu yang tadi saya menyebut 5 perkembangan utama itu. Perkembangan spiritual, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan fisikal. Maksud saya ayah dan bunda yang memiliki SWT ada saatnya di tahap-tahap tertentu ketika kecerdasan emosi anak-anak kita seharusnya pada puncaknya, seperti ayah bunda ketahui bahwa kecerdasan emosi anak itu kan bertahap ya. Nah, puncaknya itu ada di usia-usia balik. Nah, kecerdasan emosional anak itu ada di usia balik itu paling puncak yang disebut dengan kecerdasan emosional abstrak. Nah, di saat itu kalau anak-anak kita laki-laki dan perempuan itu empatinya nggak berkembang, kemudian semua kecerdasan emosional nggak berkembang, berarti ini nggak normal. Nah, bagaimana supaya menormal? Kita merekayasa. Dan merekayasa apa? Merekayasa konflik gitu. Supaya apa? Supaya terjadilah anak-anak kita untuk merasakan bahwa, oh ini yang harus dia lakukan. Kalau ada orang, kalau dia melihat ada cerita tentang Palestina, cerita tentang saudara-saudaranya yang di daerah mana gitu sedang dalam keadaan kekurangan. Kalau bagaimana cara melatih dia empati, maka kita merekayasa. Gitu, merekayasa konflik yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan bunda yang memiliki SWT, konflik itu juga adalah bagian dari tahap perkembangan. Jadi bagian dari perkembangan itu sudah barang tentu sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi kenapa anak kita berkonflik apakah dengan orang tua, apakah dengan teman sebaya, apakah dengan sahabatnya, apakah dengan orang sekitarnya, karena memang sesuai dengan tahap perkembangan. Misalnya begini, ketika anak kita 0-8 tahun itu, ayah dan bunda, kenapa dia tanda petik dia berkonflik dengan orang di sekitarnya dia itu, karena memang ada tahapan perkembangannya. Bisa jadi karena motorik kasarnya belum berkembang dengan baik. Bisa jadi karena motorik halusnya belum berkembang dengan baik. Bisa jadi ada anak yang bahasa dan komunikasinya tidak mendapatkan optimal yang bagus dari ayah dan ibunya. Sehingga apa yang keluar dari ujarannya, apa yang dia lakukan lewat tindakannya itu mengundang konflik dengan orang lain. Ada yang ayah dan bunda, anak kita umur 8 tahun, 7 tahun, itu kalau ngomong itu kadang-kadang kasar. Atau kalau bertindak itu kadang-kadang nggak ada kontrolnya gitu, sehingga menjadi konflik lah dengan temannya, kemudian berkelahi dengan temannya dan lain-lain. Apa sebabnya ya dan bunda? Karena memang salah satu sebabnya bisa jadi orang tuanya tidak terlalu mengerti dan tidak mengoptimalkan gitu. Padahal di umur 8 tahun itu anak-anak kita harus dibekalin dengan kemampuan ujaran dan kemampuan tindakan gitu. Karena di umur-umur itu yang sering kita menyebutnya itu adalah salah satu umur hebatnya otak bahasa. Umur bahasa dari anak-anak kita banyak belajar kata-kata dan banyak belajar bagaimana cara mengekspresikan apa yang dia rasa. Nah, nanti ayah dan bunda, kalau tahap perkembangan di umur 8-15 tahun itu, di mana stimulan anak laki-laki dengan anak perempuan sudah mulai kita agak bedakan, gitu ayah bunda, karena memang di umur itu tahap tumbuh kembang anak laki-laki dan anak perempuan memang sudah mulai berbeda. Anak laki-laki testosteronnya berkembang sangat luar biasa, demikian juga anak perempuan androgen juga berkembang sangat luar biasa. Nah, konflik ini akan muncul, gitu ayah bunda, bisa jadi karena apa? Karena memang saya ambil contoh anak laki-laki. Anak laki-laki di umur-umur itu, kalau para ahli menyebutkannya hormon testosteronnya itu berkembang sampai kalau nanti puncaknya ketika umur 15-16 tahun itu sampai 800%.
Ini kalau ya, nah, makanya saya menyebutnya bahwa umur ini umur ayah. Kalau ayahnya tidak mengelola begitu luar biasanya perkembangan hormon kelaki-lakiannya ini, bisa jadi dia akan menimbulkan konflik yang banyak gitu. Betapa banyak kita melihat anak-anak kita yang umur 8, 15 tahun sampai 16 tahun itu ketika banyak waktu kosongnya, anak laki-laki nanti bisa bergerombolan, bisa berkelahi bersama, bisa apa melakukan pengerusakan dan lain-lain. Kenapa? Karena memang itu tadi ayah dan ibunya tidak dikelola dengan baik oleh ayah dan ibunya, terutama ayahnya. Kemudian, nanti kalau anak perempuan tadi saya menyebutkannya, tingkat kompetisinya sedang naik-naiknya, dan ini kalau juga tidak dikelola terutama oleh para ayah, nanti akan menyebabkan konflik juga dengan teman sebayanya. Kita bisa melihat begitu banyak anak perempuan kita yang misalnya paling gampangnya lihat anak kelas 5, 6, 7, 8 gitu ya, itu luar biasa itu konfliknya anak perempuan gitu. Nah, ayah dan bunda yang mulia SWT, nanti di umur 15 tahun ke atas, itu jauh lebih besar lagi konflik yang terjadi di anak-anak kita. Karena di umur 15 tahun ke atas itu sangat tergantung seperti apa pengelolaan konflik yang terjadi di anak kita di umur 8 sampai 15 tahun. Kan gitu ayah bunda ya. Mudah-mudahan ayah bunda setuju. Kalau apa-apa yang terjadi di umur 15, 16, 17, 18 tahun itu nggak bisa berdiri sendiri kejadian itu. Apa kepribadian anak kita di umur 15 tahun ke atas itu tidak bisa dilihat pas dia di umur 15, 16, 17, 18. Tetapi itu adalah akibat seperti apa kita mengasuh dan mendidiknya, seperti apa kita mentarbiyah dan mengari ayahnya di umur 0 sampai 15 tahun atau 0 sampai 7 tahun. Nah, ayah benar. Baik. Nah, itu konflik. Uh, saya mengajak ayah dan bunda supaya tidak terlalu stres ya untuk melihat hal yang melihat konflik ini, karena konflik ini tadi saya menyebutkan itu adalah natural, selalu ada dan bahagian dari perkembangan. Justru konflik ini sebenarnya adalah yang paling penting itu bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjadikan konflik itu adalah sebuah proses tumbuh kembang dan pendewasaan bagi anak-anak kita. Nah, baik ayah dan bunda yang muliakan SWT, kenapa konflik ini terjadi? Banyak hal ya. Tadi saya menyebutnya perkembangan. Jadi karena memang tahap perkembangannya seperti itu, Ayah Bunda. Ketika misalnya ada anak-anak, saya lupa itu sekitar anak umur 4 tahun apa 5 tahun itu, ketika anak-anak sudah mampu sebenarnya untuk mengelola sekitar 2.000 sampai 4.000 kata-kata, sementara ayah ibunya tidak memberikan kosakata di umur itu, nah anak-anak kita akan gampang menimbulkan konflik itu. Kenapa? Karena dia nggak punya kata-kata yang banyak gitu. Yang dia dapat itu kata-kata mungkin apakah di TV, apakah kata yang kotor, kata-kata yang buruk, yang itulah yang akan dikeluarkan sama dia gitu. Bisa jadi ini kan mengakibatkan orang lain menjadi tidak nyaman. Nah, sama dengan ayah dan bunda, betapa banyak anak-anak muda kita sekarang itu baru hanya permusuhan, bahkan kriminal, berkelahi antar geng, kemudian antar sekolah dan lain itu banyak sekali timbul hal semacam itu. Karena apa? Karena itu tadi ayah dan bunda, karena perkembangan dia, kelaki-lakiannya dia itu sedang berkembangnya hormon kelaki-lakian itu yang sangat luar biasa, tapi tidak dikelola, tidak dimanfaatkan. Ketika tidak dimanfaatkan dan kemudian menjadi waktu yang luang yang banyak, waktu kosong yang banyak, maka salah satunya akan timbullah konflik ini, ya, akan berkumpul, kemudian saling mengejek, kemudian banyak hal. Nah, terjadilah permusuhan, konflik dengan temannya atau dengan sekolah lain atau dengan geng yang lain. Apalagi ayah dan bunda penyebabkan konflik ini pada anak kita keinginan biasanya terjadi kepada anak-anak ya, keinginan, persoalan nilai, persoalan value gitu ya. Misalnya gini, kalau di keluarga misalnya keluarga Ustazah Prapti itu apa value-nya gitu. Kita nggak boleh saling mengejek gitu ya. Bahwa semua anak-anak punya kelebihan masing-masing ya. Itu kan kita bikin tuh ayah dan bunda ya. Kita bikin gitu di rumahan yang kita sepakati itu biasanya. Nah, kalau di keluarga yang tidak menetapkan ini, sebenarnya value ini kan mulai dari awal. Value itu menjadi tidak ada karena keluarga dari awal tidak menetapkan yang namanya roadmap pengasuhan gitu ya. Nah, kalau nggak ada roadmap pengasuhan di keluarga, maka memang nggak akan muncul value. Maksud saya gini, roadmap pengasuhan itu kan jelas ya, seperti yang Allah sampaikan, Innallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Gitu ya, jelas ya roadmapnya. Mendidik, mengasuh anak laki-laki, roadmapnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ujungnya anak laki-laki kita itu, apakah dia pengusaha, apakah dia nanti politisi, apakah dia nanti akan menjadi seorang gubernur, seorang militer dan lain-lain, ujungnya dia harus seperti menjadi Ismail atau Ishak, kan gitu ya bunda ya. Jadi kepribadiannya harus seperti itu. Nah, roadmapnya anak laki-laki kita memang bikin seperti itu, ayah bunda. Nah, value-nya itu ada di situ, ayah bunda, ketika kita bikin roadmap itu. Demikian juga dengan anak perempuan, karena roadmap anak perempuan itu adalah kepada keluarga Ayahanda Imron. Nah, yang tadi saya menyebutkan itu, ayah dan bunda, ketika value ini tidak ada, karena memang tidak ada roadmap itu, tidak ada peta gitu, tidak ada peta. Ini anak laki-laki mau ngegedeinnya seperti apa, anak perempuan membesarkannya seperti apa, karena nggak ada itu. Kadang-kadang kita dalam keluarga itu ya kalau orang
kalau orang Sunda bilang kumaha wae lah gitu ya. Ya gimana yang penting lah dia bisa makan gitu ya, tumbuh, masuk sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, kemudian kerja udah selesai gitu ya. Tetapi nggak apa ya, nggak punya apa sih sebenarnya gitu yang kayak anak laki-laki itu apa sih yang kita kita mau sampaikan. Contohnya gini ayah bunda, roadmap pengasuhan itu value yang paling utama buat anak laki-laki itu adalah kowam, itu value itu. Jadi oleh sebab itulah kenapa ayah dan bunda kalau punya anak laki-laki, keluarga yang punya roadmap dan punya value tentang kekowaman itu, kalau ada anak laki-laki dia kecil, walaupun secakep apapun, seputih apapun, segemuk apapun, dia pasti nggak mau keluarga itu makain anak laki-lakinya bando gitu ya, bando, jilbab gitu ya, karena itu value gitu ya, karena itu bersebut dengan roadmap. Kadang-kadang kan kita anak laki-laki kita waktu bayi laki-laki yang lagi kecil-kecil gitu ya, lagi imut-imutnya kadang-kadang kan senang ya kita kasih bando, kita kasih jilbab, terus kita bilang cakep ya, cakep gitu. Nah ini nggak akan pernah terjadi ketika kita sudah punya roadmap. Nah ayah dan bunda yang milik Allah Taala, saya berpikir nanti ayah bunda yang atau ayah yang bergabung di majelis taklim dan lain bisa bisa belajar ke teman-teman di RKI nanti seperti apa membuat roadmap pengasuhan itu. Nah ayah dan bunda, konflik ini karena perbedaan itu akan menimbulkanlah perasaan negatif. Nah, perasaan negatif inilah yang seharusnya memang radar pengasuhan orang tua harus kuat-kuat gitu. Karena apa? Karena nanti perasaan negatif ini kalau tidak kita kelola, kalau kita tidak namai, kalau tidak kita atur dan kita manage ayah dan bunda, perasaan negatif inilah yang nanti akan menimbulkan apa yang saya sebut dengan luka pengasuhan itu bagi anak-anak kita gitu ya. Nah, luka pengasuhan itu jauh lebih berat sebenarnya ayah dan bunda. Mungkin secara fisik anak-anak kita nggak ada masalah gitu, tetapi yang paling bermasalah itu adalah ketika dia besar, khususnya kata para ahli 15-18 tahun ke atas itu anak-anak kita nanti akan susah tumbuhnya susah berkembangnya dengan baik karena dia mengalami luka pengasuhan. Betapa banyak ayah dan bunda anak-anak kita yang dia berkonflik dengan saudaranya atau berkonflik dengan orang tuanya ketika umur 15-16 tahun itu, banyak yang memilih misalnya ketika dia sudah nggak di rumah, dia sudah apa ya, sudah bisa keluar rumah gitu, banyak yang memilih kabur atau banyak memilih lebih bagus di luar daripada di rumah gitu. Baik ayah dan bunda. Nah, kita lanjut konflik tadi saya sebutkan juga kalau konflik itu dikelola nanti hasilnya pasti positif. Ya, positifnya yang tadi itu, kalau ada anak laki-laki kita, misalnya ada persoalan, sama lah gampang lah saya sebut sibling gitu ya, misalnya ada konflik dengan saudaranya, kalau kita kelola pasti nanti akan jadi positif, akan menambah bahwa ini adalah bahagian dari bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak kita menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih patut. Nah, yang menjadi tantangan kita itu ketika konflik ini tidak dikelola, gitu ya, Bunda. Nah, tidak dikelola itu nanti akibatnya ada dua, nanti kepada orang tua dan kemudian kepada anak-anak, gitu. Nah, kepada orang tua itu yang seperti kita jumpai sekarang di zaman pandemi ini, begitu banyak konflik yang terjadi antara orang tua dengan anak. Nah, orang tuanya nggak bisa mengelola, yang hancur yang pertama itu yang tadi Ustazah Prapti sebutkan itu, stok kesabarannya habis, dan yang pasti ketika stok kesabarannya habis, yang akan hancur itu adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu menghancurkan apa yang tadi disebutkan, yang kita sebutkan, yang kita inginkan itu, karena pengasuhan itu membutuhkan kebahagiaan. Jadi kalau pengasuhan tidak punya basic kebahagiaan, itu susah dalam mengasuhnya ayah dan bunda. Karena anak-anak kita nanti itu ujungnya dia juga harus menjadi anak yang bahagia. Nah, ayah dan bunda yang memiliki Sumatera itu dampaknya pada orang tua gitu ya. Kesehatan mentalnya menjadi menurun, dan ketika kesehatan mental menurun pasti dia akan tidak bisa mengasuh mendidik anaknya secara patut. Nah, kalau tidak dikelola konflik ini, negatifnya itu terjadi juga kepada anak-anak kita. Dampaknya dua, dampaknya kepada dirinya sendiri ya ayah dan bunda, yang nanti akan membuatnya, nanti kita bahas di yang terakhir, kalau konfliknya negatif tidak dikelola ini, dampak ke anak itu adalah dia akan bisa jadi berkonflik dengan dirinya. Itu ya bunda. Ini yang paling berat sebenarnya ada bunda. Dan yang kemudian dia adalah dampak kepada orang lain. Dia akan berkonflik dengan orang lain. Baik. Dengan siapa saja konflik itu bisa terjadi? Bisa dengan siapa saja, ayah dan bunda ya. Tadi Ustazah Suryani juga sudah menyebutkan juga bisa terjadi kepada orang tua, bisa terjadi kepada orang-orang yang lain. Nah, kita melihat satu konflik anak-anak dengan orang tua. Nah, apa penyebab yang terbesarnya konflik anak-anak dengan orang tua itu adalah perbedaan pandangan, ya, perbedaan pandangan. Kalau konflik dengan orang tua ini hampir semua para ahli menyebutkan sebenarnya persoalannya bukan pada anak-anak, tapi persoalannya pada orang tua, ya. Perbedaan pandangan ya ada bunda, perbedaan keinginan, dan mungkin juga miskomunikasi ya. Ini yang banyak terjadi penyebab dari konflik dengan anak dengan orang tua. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah orang tuanya marah atau orang tua kecewa, orang tuanya nggak puas, atau ayah dan bunda ketika orang tuanya marah, orang tua kecewa dan tidak puas, ketika kesabaran habis. Nah, konflik dengan orang tua kalau anak-anak 15 tahun ke bawah, karena yang paling dominan adalah peran orang tua waktu itu, pasti yang paling jadi korban itu adalah anak-anak lebih dahulu.
Nah, mulailah terjadi disebut dengan 10 atau 5 parenting yang tidak bagus itu ayah dan bunda. Parenting yang kemudian bisa anak dalam pola pengasuhan yang nanti bisa lebih banyak ngejudge, lebih banyak melabel, lebih banyak kemudian membandingkan dan lain-lain ayah dan bunda. Baik. Nah, apa yang harus ayah bunda lakukan? Ayah bunda, saya mencatat beberapa hal yang penting saja ayah bunda. Nanti ayah bunda boleh tambahkan. Nah, konflik anak dengan orang tua itu yang paling pertama adalah tadi saya menyebutkan ayah dan bunda. Kalau ada konflik anak dengan orang tua itu yang pertama ditunjuk itu bukan anaknya, tapi ditunjuknya orang tuanya. Gitu ya, bunda ya. Terutama di umur 0 sampai 15 tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda adalah yang paling utama adalah kita memahami dan mengenali diri sendiri. Gitu ya. Bisa jadi konflik dengan anak ini terjadi itu bukan karena persoalan anaknya, karena orang tuanya sendiri mengalami luka dan hutang pengasuhan. Bunda ya. Saya ambil contoh gini. Orang tuanya itu yang mengalami luka pengasuhan begini. Misalnya orang tua itu kalau anaknya ngomong sedikit agak naik ngomong itu, orang tua itu langsung marah. Sumbu kompornya pendek gitu ya. Atau ketika dia marah, dia akan misalnya akan mukul, akan main fisik gitu. Ini apa sebabnya? Karena orang tuanya sendiri mengalami hutang pengasuhan atau luka pengasuhan waktu dia kecil. Ayah bunda ya, waktu dia kecil gitu ya. Atau misalnya begini ayah bunda, itu satu contoh gitu. Atau misalnya ada ibu-ibu ya, ada ibu ya. Ketika sedikit agak ada bermasalah dengan anak-anak, si ibu ini langsung menarik diri gitu, nangis, kemudian ngebukin diri sendiri. Ada yang seperti itu, ada ya bunda. Nangis, kemudian moodnya hancur, kemudian merusak diri sendiri gitu. Itu apa sebabnya? Karena ibunya sendiri itu nggak bisa untuk menyelesaikan masalah, nggak bisa untuk berbicara. Kenapa nggak bisa berbicara? Karena ibunya punya hutang pengasuhan waktu dia kecil. Waktu dia kecil, ayahnya atau ibunya tidak melatih bagaimana caranya mengekspresikan marah, mengekspresikan sedih, mengekspresikan ketidaksetujuan gitu. Nah, itulah sebabnya ayah bunda, kalau para ahli menyebutkan konflik orang tua dengan anak itu yang paling utama yang harus dilakukan adalah periksalah ibu bapaknya ini punya hutang pengasuhan banyak atau enggak gitu ya. Kalau dia punya luka dan punya hutang pengasuhan, bagaimana dia akan mengasuh anak-anaknya sementara dia sendiri mengalami luka dan hutang pengasuhan. Nah, kalau di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan dalam Islam itu biasanya dalam kehidupan berumah tangga memahami dan mengenali sendiri ini harus kita selesaikan di 5 tahun awal pernikahan kita. Gitu ya, ya bunda ya. Jadi yang Allah sebutkan itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi sebelum anak-anak datang harusnya memang antara ayah dan ibu di awal-awal pernikahan itu udah saling share, saling puzzling gitu. Si ayahnya bilang ke istrinya, "Dek, aku ini orangnya pemarah dek gitu ya. Aku ini orangnya susah untuk bertanggung jawab. Aku ini orangnya lelet. Aku ini orangnya nggak suka untuk fight, tapi sukanya flight. Aku ini susah untuk memutuskan. Aku ini susah nggak punya nyali yang besar gitu. Nah semuanya itu adalah utang pengasuhan atau luka pengasuhan yang harusnya di awal pernikahan kita sudah puzzling, sudah ngomong dengan pasangan kita. Sebab apa? Karena Allah menyebutkan pasangan kita itu salah satu tugas pasangan kita itu adalah nanti pasangan kita itu akan menjadi penutup aib kita. Nah aib kita yang tadi itu ya ada bunda gitu. Jadi nanti pasangan itulah yang bertugas membantu untuk mulai membayar hutang si ayahnya kalau pemarah gitu ya, atau si ayahnya nggak suka bertanggung jawab atau seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kenapa 5 tahun? Para ahli menyebutkannya kalau nanti anaknya udah lewat di 5 tahun, anak-anak sudah mulai datang, sudah mulai Allah amanahkan. Susahnya apa? Anak-anak di umur usia dini itu Allah bekali dengan kemampuan memfotokopi, kemampuan menyerap, kemampuan scanning, kemampuan mendengar yang sangat-sangat luar biasa. Jadi apa yang diserap, apa yang difotokopi oleh anak-anak kita yang paling utama itu adalah fotokopi apa yang kurang-kurang dari ayah dan ibunya. Jadi artinya kita mewarisi hutang pengasuhan secara tidak sadar pada anak-anak kita di usia dini. Nah, berbahayanya lagi ayah dan bunda adalah karena usia dini anak-anak kita kemampuan berbicaranya belum optimal. Jadi anak-anak nggak berbicara. Bisa jadi dia nggak protes gitu ayah dan bunda, bukan karena dia nggak setuju gitu. Tapi karena memang kemampuan berbicaranya belum. Nah, apa yang terjadi? Anak kita menyimpan. Nah, nantilah baru terlihat di umur 11, umur 10 tahun, semua yang disimpan itu. Ayahnya pemarah, ayahnya ngomongnya kasar, ibunya baperan, dan itu nanti akan muncul ketika dia umur 10, 11, atau 12 tahun. Baik. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, kata para ahli adalah kalau konflik yang terjadi antara anak dengan orang tua itu adalah memahami dan mengenali pasangan. Ya, mudah. Karena apa? Ternyata di dalam parenting itu konflik antara orang tua dengan anak itu terjadi salah satunya adalah karena tidak kompaknya antara ayah dan ibu. Gitu. Nah, si ayah dengan pola asuhnya, si ibu dengan pola asuhnya, sehingga anak-anak nggak jelas gitu ya. Yang mana pola asuh sebenarnya yang dipakai dalam keluarga ini. Kalau si ayah biasanya longgar-longgar gitu ya, si ibunya ketatnya luar biasa gitu. Jadi ini juga akan menyebabkan akan menyebabkan anak-anak kita nggak akan selesai konfliknya.
Jadi yang kedua adalah yang harus kita lakukan, pertama pahami dan kenali diri sendiri, apakah kita punya luka atau utang pengasuhan yang banyak, gitu yang akan menyusahkan nanti kita berhubungan dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah memahami dan mengenali pasangan, karena kita membutuhkan support ya. Karena yang paling ideal dalam pengasuhan itu adalah dual parenting ayah dan bunda ya, dua orang yang mungkin berbeda, tetapi dia akan mencari bagaimana jalan yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kemudian yang paling mutlak sekali ayah dan bunda adalah konflik orang tua dengan anak itu, yang harus kita lakukan adalah pahami tahap perkembangan. Ini menurut saya mutlak nih, ayah dan bunda. Kenapa sering terjadi konflik antara anak dengan orang tua? Karena sebagian besar kata ahli adalah karena orang tuanya nggak paham tentang anaknya, terutama tentang tahap perkembangan anaknya. Gitu. Anaknya sedang ingin curiosity-nya sedang berkembang luar biasa, rasa ingin tahu yang luar biasa, sementara orang tuanya nggak tahu gitu, sehingga orang tuanya ngejudge gitu, udah kamu jangan banyak tanya, diam, bisa diam nggak gitu. Lah anaknya curiosity lagi tinggi-tingginya gitu, bisa jadi dia akan melawan atau bisa jadi dia mengeluarkan kata-kata yang nggak pas gitu ya, sehingga terjadilah konflik antara anak dengan orang tua. Baik, nah konflik dengan saudara ya tadi sudah disebutkan juga ya Ustazah Prapti dan Ustazah Suryani bahwa konflik itu bisa terjadi dengan siapa saja. Tadi dengan orang tua, dengan saudara. Dengan saudara itu apa penyebab yang terbesar? Kata para ahli adalah perbedaan tumbuh kembang. Ya paling gampang itu ya kita ngelihat ya. Karena pasti konflik gitu ya. Anak sulung dengan anak yang bungsu gitu pasti ada konfliknya karena perbedaan tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Anak-anak kecil di mana menurut dia itu adalah semua di dunia ini adalah milik dia. Sementara anak-anak yang sudah di kelas tinggi ke 4, 5, 6 itu dia sedang eksplorasi gitu. Pasti akan tumbuh konflik dengan anak-anak kita. Kemudian persoalan kompetisi dan kepemilikan. Nah, apa yang terjadi kepada anak-anak kita marah, kecewa, tidak puas dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang semacam ini? Kalau ada konflik dengan saudara, kata para ahli adalah manfaatkan, yang paling utama adalah husnuzon dengan konflik ini. Gitu ya, Bunda. Maksudnya sangat baik bahwa ini anak-anak ada konflik dengan saudaranya, manfaatkanlah itu. Itu ayah dan Bunda ya, manfaatkanlah untuk proses pendewasaan masing-masing dari anak-anak kita, gitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah simulasi. Biasanya simulasi itu adalah bagaimana belajar membangun hubungan sosial, karena di umur 8-15 tahun atau di umur 15 tahun ke atas itu perkembangan sosial anak kita harus kita optimalkan gitu ya Bunda ya, harus kita latih. Nah, kemudian kalau dia konflik dengan saudaranya, dengan saudara sekandungnya itu, ayah dan bunda adalah dua hal yang paling penting gitu ya Bunda ya. Sebenarnya 3 ini. Yang pertama ajarkan. Ajarkan maksudnya gini, anak-anak tuh nggak tahu gitu ya, nggak tahu cara ngomong seperti apa sehingga timbul konflik. Anak-anak tuh nggak tahu cara mengekspresikan seperti apa, nggak tahu, karena di umur-umur dia kecil dia mungkin kosakatanya nggak banyak, kosa ekspresinya nggak banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kita ajarkan, Dek, kamu kecewa ya? Iya. Abang, kamu marah ya? Iya. Nah kalau marah itu bagusnya seperti ini, kita ajarkan gitu ya Bunda ya. Dan kemudian adalah mencontohkan lewat kita masing-masing. Nah yang terakhir adalah apresiasi. Jadi kalau anak-anak sudah bisa mengelola konfliknya itu, jangan lupa apresiasi ya Bunda ya. Baik. Kemudian adalah dengan teman ya, dengan teman sekolah, teman dekat, teman bermain. Nah salah satu konflik itu adalah bullying ya, bullying itu Bunda. Nah yang paling kalau dengan teman itu pengelolaannya, cara apa yang harus dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan dengan saudara ya, hampir sama. Ini yang saya mau nyebutkan ayah dan bunda yang sering sekarang terjadi. Ayah dan bunda, kalau ayah bunda baca data-data anak-anak kita di usia balik sampai nanti dia usia 23-24 tahun, itu yang banyak terjadi di Indonesia itu anak-anak yang depresi, ayah dan bunda ya. Anak-anak yang depresi, yang apa ya, yang menyelesaikan persoalan itu dia nggak tahu, tapi yang paling gampang adalah bagaimana dia merusak dirinya, gitu ya Bunda ya. Saya lupa ini datanya, mungkin teman-teman RKI datanya ada. Kalau nggak salah tuh jumlahnya sudah hampir lebih dari 10 juta gitu, anak-anak muda kita itu mengalami depresi. Mulai dari depresi berat atau kemudian depresi ringan. Nah nanti kecenderungannya ada yang bunuh diri menjadi lebih besar, kemudian ada anak-anak kita yang merusak dirinya, misalnya dengan narkoba, dengan free sex, dan lain-lain. Salah satu contohnya ya Bunda, saya nggak mau menyebutkan di mana tempatnya kejadiannya. Nah, salah satunya adalah bagaimana anak-anak berkonflik dengan dirinya itu, dia nggak bisa mengelola, dan kemudian dia melakukan itu melakukan apa ya, onani, masturbasi, kemudian melakukan free sex, dan sekarang itu kan ada yang paling banyak sekarang di anak muda kita itu kan nauzubillah berhubungan secara virtual.
Ayah Bunda ya. Itu sangat banyak sekarang terjadi. Dan malah di zaman pandemi ini karena anak-anak megang handphone masing-masing, berhubungan intim secara virtual itu banyak terjadi justru di usia-usia anak-anak kita kelas tinggi sampai SMP, kelas 5, 6, 7, 8, 9 itu. Dan itu Ayah Bunda bisa datanya ada, gitu ya Bunda ya. Banyak sekali berhubungan secara virtual itu. Jadi anak-anak semacam video call gitu, Ayah Bunda. Dan sekarang ada juga sistem anak-anak kita terutama di anak-anak SMP dan SMA, cara ketika dia berkonflik dengan dirinya itu, dia menghancurkan dirinya itu dengan apa ya, yang paling gampang saya menyebutnya adalah prostitusi usia dini. Prostitusi usia dini itu maksudnya secara virtual. Jadi misalnya gini, WA, maaf ayah bunda ya, nanti tolong ayah bunda, tapi nggak usah diperiksa-periksa secara ini ya kasar pada anak perempuan. Kita terutama anak perempuan. WA gitu ya dengan seseorang, apakah dengan temannya atau dengan kakak kelasnya, WA-nya isinya apa gitu. Boleh nggak aku ngelihat itumu? Gitu ya bunda ya, misalnya alat-alat kelamin dan atau apalah gitu. Nah, itu ada harganya, bunda, itu harganya. Kalau mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Kalau misalnya payudara yang sebelah kiri itu kalau dibuka itu berapa? Yang paling lucu itu dalam tanda petik lucu itu biasanya anak-anak perempuan ini nggak minta dibayar itu bukan dengan uang tapi adalah kuota yaitu atau pulsa dan lain-lain. Ini adalah salah satu dampak dari konflik dengan diri sendiri dengan apa ya karena rasa kecewa akan harapan terutama adalah konflik dengan orang tua nih yang orang tua kemudian apa ya tidak membuka komunikasi yang baik dengan anak-anak itu sehingga anak-anak mengalami kecewaan, anak mengalami rasa putus asa dan lain-lain. Ini hanya semacam titipan aja ya ayah dan bunda ya, mungkin khususnya anak-anak perempuan yang kelas 5, 6, 7, 8, 9 sampai anak SMA sampai anak perguruan tinggi tingkat 2 itu berhubungan seks secara virtual itu sangat berkembang sekarang ayah dan bunda, sangat berkembang gitu dan mereka bisa melakukan itu secara silent gitu ya, apakah itu di kamar gitu ya. Termasuk juga lah sekarang berhubungan secara seksual secara virtual itu kepada LGBT ya, LGBT. Baik. Nah, gimana anak-anak kita itu kalau dia konflik dengan dirinya sendiri itu dia ada dua hal. Dia akan selesaikan secara feminim atau dia selesaikan secara maskulin. Secara feminim itu kemudian dia akan hancurkan dirinya gitu ya, menyendiri, nangis, kemudian nyakitin dirinya gitu ya. Ada juga yang anak-anak kita kalau konflik dengan dirinya itu dia menyelesaikan secara maskulin. Maskulin itu memberontak, destruktif sifatnya ya, merusak gitu ya. Baik. Berikutnya ayah dan bunda apa yang harus dilakukan? Nah, para ahli kecerdasan emosional mengatakan perlu ayah dan bunda, terutama bagi anak-anak kita 15 tahun, 3 kecerdasan emosional ini mau tidak mau wajib kita ajarkan pada anak kita. Nah, 3 kecerdasan emosional ini adalah biang dari kecerdasan emosional lain. 1, bagaimana latih anak kita itu empati ya, kecerdasan emosional empati. Yang kedua adalah latih anak kita itu kontrol diri. Nah, yang ketiga adalah latih anak kita itu bagaimana dia kecerdasan emosional suara hatinya kuat. Kalau empati itu nanti ayah dan bunda anak kita sudah dilatih dengan kecerdasan emosional empati, nanti dia soal tanggung jawab, soal tolong menolong, soal membantu, soal adil nanti muncul dari kecerdasan emosional empati ini. Baik. Nah, bagaimana menanamkan kecerdasan emosional empati ini, kecerdasan emosional ini biasanya kita mengenalnya 3 ini ayah bunda. Anak-anak ada knowing, ada feeling dan acting. Ini ayah bunda kalau bahasa gampangnya itu adalah kasih tahu ayah dan bunda, kemudian yakinkan dan pasti anak-anak kita akan melakukan apa yang kita inginkan. Ya, tahu, yakin, amal, gitulah ya bunda ya. Baik. Nah, itu ayah dan bunda ini ada beberapa hal yang itu yang inti-intinya sudah saya terangkan kepada ayah dan bunda. Nah, ini ada beberapa hal yang masih berhubungan dengan persoalan konflik yang menurut saya sayang dibuang. 1, ayah dan bunda yang Allah SWT adalah persoalan konsekuensi. Nah, khususnya nanti bagi anak-anak kita yang sudah berumur 2 digit ya, mau tidak mau persoalan konflik ini sudah harus ada kita kenalkan dengan konsekuensi. Ya, budaya kita sudah mengenalkan apa akibatnya dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu. Nah, ayah dan bunda, yang namanya konsekuensi itu adalah bagian yang paling akhir kita lakukan kalau nanti kita mengenalkan konsekuensi kepada anak-anak kita yang berkonflik. Nah, konsekuensi tidak akan terjadi sebelum ayah dan bunda kita melakukan yang pertama komunikasi. Komunikasi itu adalah semacam kesepakatan itu ya, ada kesepakatan apa antara kita dengan anak kita atau kemudian kesepakatan bagaimana dia berhubungan dengan saudaranya, dengan temannya. Nah, setelah komunikasi itu kita berikan pada anak-anak kita dan barulah kemudian kita langsung kepada konsekuensi. Tetapi sebelum konsekuensi itu ada namanya negosiasi. Negosiasi itu adalah semua kesepakatan yang sudah kita bikin itu ayah dan bunda dan itu ternyata ada dilanggar oleh anak-anak kita, itu nggak boleh langsung kepada konsekuensi, tapi masih dalam proses negosiasi. Kemudian ayah dan bunda yang mulia Allah, yang penting juga dalam persoalan menangani konflik ini adalah bagaimana kita terampil menggunakan topik peran, ya bunda ya. Jadi bisa jadi konflik anak-anak yang terjadi konflik dengan orang tua, dengan teman sebaya dan lain-lain itu bisa jadi kita nggak bisa selesaikan langsung. Ayah dan bunda ya.
peran kita sebagai seorang tua atau sebagai seorang guru gitu. Bisa jadi anak ayah dan bunda, anak-anak misalnya anak-anak balik kita sedang berkonflik itu, kita nggak bisa langsung bilang jadi wasit gitu. Abang kenapa? Abang kenapa melakukan itu? Jawab, jawab gitu, nggak bisa yang seperti itu ya. Bisa jadi peran kita adalah kita menjadi fasilitator. Kita mau mengorek dulu ayah dan bunda, apa sih sebabnya? Kenapa sih abang berantem dengan orang itu? Kenapa abang berkonflik dengan orang itu? Kita gali dulu ayah dan bunda, kita gali dulu. Nah peran kita nggak bisa itu, peran sebagai seorang wasit nggak bisa. Peran sebagai seorang guru atau seorang orang tua nggak bisa, tapi peran kita adalah sebagai fasilitator. Ada saat juga kita menggunakan ayah dan bunda untuk peran motivator atau peran entertainer. Baik, nah ayah dan bunda perlu juga kita pahami bahwa berbicara soal konflik itu kita nggak bisa membanding-bandingkan anak-anak kita, nggak bisa apa namanya antara anak satu dengan anak yang lain, nggak bisa kita pukul rata gitu karena semua anak adalah bintang. Kalau semua anak adalah bintang, pasti semua anak itu unik gitu ya, nggak bisa dibandingkan. Semua anak itu spesial masing-masing dan semua anak itu pasti berbeda gitu ya. Yang terakhir ayah dan bunda adalah ini yang paling menarik sekali ayah dan bunda. Di dalam positif parenting sekarang yang berkembang itu ayah dan bunda, tadi saya menyebutkan dari awal gitu ya. Kalau positif parenting ini menyebutkan kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita itu jangan kita berpikirnya kepada teori-teori parenting lebih dahulu. Misalnya kalau anak kita lagi apa misalnya dalam tanda petik nakal, berkonflik atau apa, yang pertama sekali itu jangan kepikiran, wah gimana nih menyelesaikannya secara parenting seperti apa, bukan itu. Tapi yang positif parenting itu mengatakan adalah semua urusan parenting skill itu nomor kesekian, tapi urusan yang paling utama adalah persoalan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda, kenapa hubungan dengan Allah itu yang kita lebih utamakan? Karena nanti Allah yang akan mengurus membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Dan kita tahu bahwa konflik ini memang urusannya dengan urusan hati. Baik, ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekedar tambahan saja bagaimana nanti kita ayah dan bunda, anak-anak kita itu membutuhkan, kalau anak-anak kita itu membutuhkan kesepakatan, terutama kalau kita sedang mengelola atau menyelesaikan konflik anak-anak kita, kalau sudah ada kesepakatan, nah konsisten dan komitmenlah dengan kesepakatan itu. Kemudian ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan juga tadi saya menyebutkan soal tahap perkembangan anak-anak kita, karena pastilah menyelesaikan konflik anak-anak berbeda, anak-anak tahapan pertama dengan anak tahapan kedua atau anak-anak tahapan ketiga itu pastilah berbeda.